Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam acara ibadah kita, dalam ibadah raya ini, kita akan melakukan satu pujian untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Saya mengucapkan selamat sore, shalom, salam sejahtera buat kita semua, kiranya berkat Tuhan dilimpahkan kepada kita semua. Psalm nomor 87, sasaran hadiratnya. Kita akan angkat pujian ini. Sungguh terasa perhatianmu kian melimpah dalamku. Rohku terangkat saat menyembahmu, Tuhan, ku sambut kasih-Mu. Walau aku tak layak, sebab padaku tiada bentuk sesuai kehendak-Mu, namun diriku selalu menjadi sasaran hadirat pribadi-Mu. Sungguh terasa perhatianmu dalam menyatukan nikahku. Tanpa harapan mencapai sasaran nikah yang dipermuliakan. Walau aku tak layak, sebab padaku tiada bentuk sesuai kehendak-Mu, namun diriku selalu menjadi sasaran hadirat pribadi-Mu. Sungguh besar penghargaan-Mu pada manusia yang hina. Engkau nyatakan, akulah Allah-Mu, Tuhan, ku sambut pribadi-Mu. Walau aku tak layak, sebab padaku tiada bentuk sesuai kehendak-Mu, namun diriku selalu menjadi sasaran hadirat pribadi-Mu. Walau aku tak layak, walau aku tak layak, sebab padaku tiada bentuk sesuai kehendak-Mu, namun diriku selalu menjadi sasaran hadirat pribadi-Mu. Sekali lagi, walau aku tak layak,
Sebab padaku tiada bentuk sesuai kehendak-Mu. Namun diriku selalu menjadi sasaran hadirat pribadi-Mu. Kita bersama tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan dan menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini kepada Tuhan, dan supaya sungguh-sungguh Tuhan hadir dalam ibadah ini, ya terutama ketika kita bisa mendengarkan firman Allah dan Tuhan sungguh-sungguh nyatakan kuasa-Nya. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada-Mu Tuhan, oleh karena kemurahan dan kebaikan-Mu saja, sehingga kami, kehidupan-kehidupan yang berasal dari bangsa kafir ini yang sesungguhnya tidak ada bagian, tidak layak, tetapi Engkau pada saat sore hari ini kembali membawa kami untuk melayakkan kami, untuk kami bisa beribadah kepada Engkau, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih, itu sebabnya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami menyerahkan hati kami ke tangan-Mu, biar Tuhan kiranya membuka hati kami yang seluas-luasnya untuk supaya firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang terutama dalam hati kami, dan Tuhan bekerja dalam hati kami, sehingga kami yakin dan percaya kepada-Mu, sehingga sungguh Tuhan firman yang kami dengar, yang kami baca ini boleh juga kami praktekkan dalam kehidupan kami, sebab kami menyadari Tuhan tanpa firman-Mu, tanpa firman penggembalaan ini Tuhan, kami tidak berdaya dan kami tidak mampu dalam menghadapi dunia yang begitu hebat di hari-hari ini. Itu sebabnya Tuhan, berkemurahanlah membuka hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan Roh Kudus-Mu yang suci. Namun demikian kami menyadari di saat kami membaca firman-Mu, di saat kami mendengarkan firman-Mu, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami. Dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa-Mu tiada pernah berubah dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Demikian pula tetap kami berdoa untuk gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini, biar kiranya Tuhan juga memberkati para hamba-hamba-Mu, para gembala, bersama jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, dan ibadah-ibadah yang Tuhan berikan kepada mereka sekalian. Terima kasih Tuhan, demikian pula hamba tetap berserah diri kepada-Mu, biarlah kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba, untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, supaya firman-Mu bukan saja didengar oleh jemaat-Mu, tetapi juga hamba-Mu juga sangat membutuhkan uluran tangan-Mu. Lihat pemberitaan firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami dan memberkati kami. Itu sebabnya dudukkan kami semua dengan baik untuk kami belajar mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah, sekali lagi saya mengucapkan selamat sore. Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita. Kita bersyukur, berterima kasih, seperti awal dari ibadah tadi saya mengatakan bahwa kita masih boleh mendapatkan kesempatan untuk kita bisa beribadah, bukan karena kita kuat, bukan karena kita gagah. Tuhan itu baik kepada kita, dan Tuhan mengiring kita, membawa kita untuk senantiasa dalam keadaan apapun juga, untuk kita bisa tetap beribadah kepada Tuhan. Sebab saudara sekalian,
Di hari-hari semacam ini hanya ibadahlah, hanya firman Allah yang kita butuhkan di hari-hari ini untuk menghadapi masa-masa sulit sekarang ini. Sulit dalam ekonomi, sulit dalam kita berkegiatan, sulit dalam ibadah, sulit dalam menghadapi segala masalah. Maka kebutuhan firman ini adalah merupakan suatu kebutuhan pokok ketika kita mengalami jalan buntu, mengalami banyak hal yang kita tidak rasa tidak mampu, saku. Maka lewat ibadah, maka di sana Tuhan akan berkehendak kepada kita untuk menyatakan kuasanya, untuk memberikan pertolongan kepada Tuhan. Justru di saat semacam sekarang ini, di masa-masa kesulitan, masa-masa adanya masalah dan persoalan, jangan justru kita tidak beribadah. Yang bisa menolong kita siapa? Saudara sekalian, itu sebabnya adanya kesulitan, masalah, persoalan, justru kita bawa kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita untuk kita bisa melalui. Mari kita akan tetap lanjutkan suatu ibadah kita, bahkan dalam pemberitaan firman Allah ini, saya masih membahas tentang Nazaret, ya, tentang Nazaret. Nazaret ini untuk sekarang adalah kandang penggembalaan, ya, kandang penggembalaan. Jadi sangat penting kandang penggembalaan ini buat kita, di mana kita akan sungguh-sungguh jika kita sebagai seorang gembala, maka gembala itu dia berada dalam kandang penggembalaan, saku. Dan jika jemaat itu yang adalah domba-domba, maka domba-domba itu juga tetap dalam kandang penggembalaan. Maka kalau itu betul-betul terjadi suatu, maka akan terjadi penggembalaan di dalam Tuhan. Penggembalaan di dalam Tuhan. Sebab tidak akan berarti apa-apa kalaupun ada kandang, katakanlah ada gembala, tetapi tidak ada domba. Ya, apa yang mau digembalakan suatu? Tapi kita yakin kalau Tuhan menyediakan kandang penggembalaan dan Tuhan sudah siapkan gembala, maka Tuhan juga pasti kirimkan domba-domba untuk digembalakan. Demikian pula, saku, biar ada domba-domba, tetapi kalau tidak ada gembala, saku, maka domba-domba ini nanti akan menjadi domba-domba yang liar, saku, domba-domba yang tidak tergembala, maka akhirnya domba-domba itu tidak akan terpelihara. Itu sebabnya adanya kandang ini, saku, adanya domba dan gembala ini untuk supaya terjadi suatu komunikasi yang baik, ya, terjadi suatu hubungan yang baik untuk masing-masing saling membutuhkan, saku, ya, saling membutuhkan. Kebutuhan, ya, adanya gembala itu karena adanya domba. Adanya domba itu, kebutuhan pokok dari domba itu adalah gembala. Maka di sana sungguh-sungguh Tuhan sebagai gembala agung akan secara langsung akan memimpin saku untuk supaya mengawasi penggembalaan itu yang ada di bumi ini, saku, ya. Banyak hal kita sudah memeriksa, dan sekalipun saku Nazaret ini, sistem penggembalaan ini agaknya kurang menonjol dibandingkan dengan sistem penginjilan atau sistem yang lain, saku. Kurang menonjol, ya begitu-begitu saja, saku. Tapi tidak mengapa. Itu sebabnya tidak heran kalau Nathanael dia mengatakan apa yang baik dari Nazaret. Ketika dia berbincang dengan Filipus, saku, Filipus mengatakan bahwa seorang yang dinubuatkan oleh Nabi, oleh Musa dan oleh para Nabi itu, ya, muncul datang di Nazaret. Tapi Nathanael tidak percaya saku bahwa akan ada sesuatu yang luar biasa yang datangnya dari Nazaret. Justru Nathanael mengatakan apa yang baik yang dari Nazaret itu. Tetapi kita bisa melihat saku, justru ketika Petrus dan Yohanes ini, waktu dia menyembuhkan seorang lumpuh yang ada di gerbang bait Allah yang meminta-minta itu, saku, justru Petrus dan Yohanes menggunakan nama Yesus dari Nazaret, berjalanlah engkau. Artinya apa?
Sekalipun Nazaret ini dianggap kecil, dianggap bukan sesuatu, saudaraku, tapi Nazaret ini muncul orang besar dari Nazaret ini. Itu loh Yesus yang penuh kuasa. Demikian pula saudaraku, dalam penggembalaan, kandang penggembalaan orang tidak melihat, ya meremehkan begitu saja, tapi kita bisa melihat dalam kandang penggembalaan, bukan kandangnya, tapi dalam penggembalaan ini saudaraku, di dalamnya ada kuasa. Kenapa? Sebab dia sebagai gembala yang agung. Dan pribadi Yesus itu ada dalam penggembalaan itu, dalam firman penggembalaan itu, dan firman penggembalaan itulah, saudaraku, yang di dalamnya ada kuasa, bukan saja untuk menyembuhkan hal-hal yang berkaitan dengan sakit jasmani, saudaraku. Kalau zaman itu orang lumpuh dalam fisiknya memang lumpuh, tapi tidak menutup kemungkinan di akhir zaman ini bukan lumpuh fisiknya sehat, tapi rohaninya yang lumpuh. Maka perlu firman penggembalaan ini. Perlu untuk dibawa dalam kandang penggembalaan ini. Untuk supaya rohani yang lumpuh itu juga dijamah oleh Tuhan. Dijamah oleh Tuhan. Ya, lewat firman penggembalaan yang selalu disampaikan terus-menerus, saudaraku. Disampaikan berurutan, saudaraku. Untuk apa? Untuk supaya kehidupan kita semakin hari semakin mengalami suatu koreksi, mengalami suatu teguran firman Allah yang akan bisa memulihkan kelumpuhan rohani itu menjadi tubuh rohani, kehidupan rohani yang sehat. Itu sebabnya, saudaraku, jika Tuhan izinkan kita ya dalam kandang penggembalaan dan firman penggembalaan yang selama ini sudah kita terima, biar kita tekuni, untuk supaya sungguh-sungguh kita dipersiapkan seperti bayi Yesus itu. Dia tumbuh mulai dari bayi, dari anak-anak itu, ya sampai menjadi dewasa. Demikian pula kehidupan kita dalam kandang penggembalaan itu. Kemarin saya menunjukkan dalam kandang penggembalaan itu, mulai kita bisa menerima Injil tentang keselamatan. Kita diperkenalkan kepada Yesus yang adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, saudaraku. Itulah firman penginjilan, saudaraku, yang disampaikan oleh seorang gembala. Ya, tetapi juga nanti akan dilanjutkan kalau jemaat itu sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudaraku, lewat firman penginjilan ini tidak bisa berhenti hanya sampai di situ, saudaraku. Maka dalam kandang penggembalaan itu juga nanti akan disampaikan tentang Injil kemuliaan Kristus. Ya, yaitu di dalam kandang penggembalaan itu akan diberitakan cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus atau firman pengajaran ini penting untuk mempersiapkan sidang jemaat yang sudah diselamatkan tadi, saudaraku. Ya, lewat pengajaran ini untuk kita diajar oleh firman Allah untuk mempersiapkan jemaat ini menjadi dewasa rohani, untuk mengarahkan, untuk menghadapkan jemaat ini nanti lewat firman pengajaran ini kepada Kristus yang adalah kepala. Ini penting, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Sebab firman pengajaran atau Injil tentang kemuliaan Kristus ini yang ditampilkan adalah Kristus yang adalah kepala. Ya, sedangkan firman penginjilan ini, saudaraku, yang ditampilkan adalah Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ini sudah kita terima. Kita sudah mengalami, saudaraku. Tapi tidak cukup hanya berhenti di situ, maka jemaat juga harus menerima pengajaran, pemberitaan Injil, cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang akan mempersiapkan jemaat ini sampai sewaktu-waktu, saudaraku, benar-benar sama mulia seperti Dia mulia adanya.
Saya lebih baik membaca suatu ayat ini, yaitu dalam 2 Korintus pasal yang keempat, saudaraku ya. 2 Korintus pasal yang keempat. Ini kita akan membaca 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ketiga dan keempat ya. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ketiga dan keempat. Bunyinya demikian. Ya. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Bukan Injil yang tertutup, tetapi ketika kita diberitakan Injil tentang keselamatan ini, Injil yang diberitakan masih tertutup juga. Ya, maka sesungguhnya kenapa kita betul-betul tertutup, kita tidak bisa menerima ini? Karena hati kita yang tidak siap, hati kita yang keras, saudaraku, ya, yaitu orang-orang yang tidak percaya firman Allah, tidak percaya tentang Injil, tentang kemuliaan Kristus ini. Hatinya tertutup, saudaraku, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Jadi ini yang membuat kita tidak percaya, membuat kita keras hati, tidak mau percaya dan menerima Injil tentang kemuliaan Kristus ini, saudaraku. Karena munculnya ilah zaman sekarang ini, banyak ilah itu, kekerasan hati itu terutama. Itu ilah. Ya, ini harus kita waspadai. Nah, itu sebabnya sesungguhnya Tuhan itu menunjukkan kasih-Nya kepada kita, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Karena kekerasan hati, karena ilah di zaman ini, dan bentuk apapun juga yang membuat kita tidak percaya, sehingga kita tidak bisa melihat cahaya Injil itu. Yaitu cahaya Injil yang menunjukkan, yang menampilkan pribadi Yesus itu sebagai kepala atas tubuh, dan tubuhnya itu adalah gerejanya. Itulah kehidupan anak-anak Tuhan sekarang ini, saudara sekalian, ya. Nah, itu sebabnya kita biar di hari-hari ini sangat dibutuhkan, atau kita membutuhkan kandang penggembalaan yang di dalamnya ada firman penggembalaan yang mempersiapkan kehidupan kita untuk nanti bisa menjadi dewasa rohani sampai sewaktu-waktu kita bisa dipertemukan dengan Kristus yang adalah kepala. Maka tubuh itu akan menjadi tempatnya kepala berada. Jangan sampai di hari-hari ini Tuhan mengatakan burung ada sarangnya, serigala ada liangnya. Burung sudah ada sarangnya. Ya, dia sudah beranak pinak di situ. Serigala ada liangnya, ada tempatnya. Tetapi di hari-hari ini, keluhan Tuhan itu kepada gerejanya. Dia mengatakan, anak manusia belum ada tempat untuk meletakkan kepala. Letak atas kepala, letak kepala itu adalah di atas tubuh. Nah, itu sebabnya lewat firman penggembalaan ini kita betul-betul untuk kita diajarkan setelah kita diselamatkan oleh berita Injil keselamatan, maka kehidupan kita dilanjutkan untuk kita bisa menerima cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Ya, yang adalah gambaran Allah, wujudnya Allah yang dia adalah kepala. Puji Tuhan. Itu sebabnya mari, saudaraku, biar kita di hari-hari ini betul-betul kita
menempatkan diri sebagai kehidupan yang betul-betul digembalakan dan sampai kita tergembala. Kemarin saya mengatakan kehidupan yang tergembala itu bagaikan ranting yang melekat pada pokok anggur yang benar. Ya, kalau ranting itu melekat pada pokok, maka pertumbuhan ranting ini akan terpenuhi. Kebutuhan ranting ini akan terpenuhi. Tetapi sebaliknya, kalau saja ranting ini terlepas dari pokok saku, sebagus apapun juga, maka ranting itu akan menjadi layu, saku. Ranting itu akan menjadi layu, dan pada akhirnya kering, saku. Dan akibatnya adalah ranting yang kering itu tinggal dibawa ke dapur perapian. Dia akan terbakar dan dia akan binasa. Puji Tuhan. Tapi juga digambarkan, ya, seperti keledai itu tertambat pada pokok anggur yang benar. Kalau keledai itu tidak tertambat pada pokok anggur yang benar, maka keledai itu akan tetap menjadi keledai liar dan jalang. Keledai liar atau jalang. Keledai yang tidak bisa dikendalikan. Itu sebabnya Tuhan ingin memakai keledai sekalipun liar. Tetapi kalau dia mau ditambatkan dalam pokok anggur yang benar, maka sewaktu-waktu keledai liar itu akan bisa dipakai oleh Tuhan. Siapa keledai liar itu? Keledai liar itu tidak lain adalah kehidupan kita, khususnya bangsa kafir. Ya, bangsa kafir digambarkan keledai liar. Maka keledai liar ini supaya tidak menjadi liar, maka keledai itu harus ditambatkan. Ditambatkan itu diikat. Dilekatkan pada pokok anggur yang benar, seperti ranting itu dia melekat pada pokok anggur yang benar. Sekarang keledai liar. Tuhan mau pakai keledai liar itu. Dan Tuhan pakai untuk dibawa ke Yerusalem. Bukan Yerusalem jasmani di timur tengah sana, tapi Yerusalem ini adalah Yerusalem kota mulia. Yerusalem baru, kota mulia. Kita sedang mau dipakai Tuhan dan dibawa ke sana. Itu sebabnya biar kita perhatikan. Di hari-hari ini ketika Tuhan itu mempersiapkan kehidupan kita untuk mau dipakai oleh Tuhan, biar kita menempatkan diri di dalam kandang penggembalaan ini. Kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Sedang dipersiapkan oleh Tuhan, bukan hanya untuk selamat, tapi sampai kita berada di kota Yerusalem yang baru. Untuk di sana kita akan tetap tinggal bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita akan membaca dari kitab Kejadian pasal yang ke-49. Kitab Kejadian pasal yang ke-49, kita akan membaca Kitab Kejadian pasal yang ke-49. Kejadian pasal yang ke-49. Ini kalau kita bisa membaca mulai di ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir, pasal 49 ini merupakan suatu pernyataan atau perkataan Yakub yang penghabisan yang terakhir kepada 12 anaknya. Ya, mulai dari Ruben sebagai anak sulung sampai Benyamin
itu anak bungsunya. Saudara sekalian, ini ya perkataan Yakub terhadap Yehuda. Tapi kita akan membaca ayat yang ke-11 saja. Ya. Ayat yang ke-11, pasal 49 dari kitab Kejadian, ayat yang ke-11. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur, dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Jadi ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur. Ya, saya tidak ingin fokus aja, yang kita bahas adalah tentang keledai. Keledai ini, ya, keledai ini menunjuk bangsa kafir. Ya, menunjuk bangsa kafir, kehidupan kita. Ya, bangsa kafir, kehidupan yang liar, kehidupan yang tidak mengenal Tuhan. Ya, Tuhan kita bukan Tuhan yang hidup. Mungkin kita Tuhannya orang kafir dalam bentuk pohon, batu, atau apa-apa saja. Ya, itulah Tuhannya orang kafir, itulah kehidupan kita. Pasti juga kekafiran, ya, gaya hidup dari kekafiran itu juga melekat pada kita sebagai bangsa kafir. Menyembah berhala, tidak percaya dengan adanya Tuhan. Tetapi Tuhan itu punya rencana yang indah, saudara sekalian, ya. Tuhan punya rencana yang indah untuk supaya keledai itu ya ditambatkan, atau harus ya dikatakan ia akan menambatkan keledai. Dengan kata lain, ya bangsa kafir itu harus tertambat pada pokok anggur yang benar. Kenapa harus tertambat pada pokok anggur yang benar? Ya, dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10, Tuhan mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Ya, harus tertambat, atau ya, ia harus tertambat atau ditambatkan. Ya, dalam pokok anggur, tertambat pada pokok anggur yang benar. Untuk supaya keledai itu, kehidupan kekafiran itu, ya bangsa kafir itu atau keledai itu tidak menjadi keledai liar lagi. Menjadi kehidupan yang tertambat atau terikat pada Yesus. Artinya menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga kehidupan keledai, kehidupan kekafiran itu betul-betul tertambat, tidak menjadi keledai liar, tapi keledai yang diikatkan. Karena apa? Sebab Tuhan ingin memakai keledai itu, bahkan keledai liar itu, bangsa kafir itu, untuk nanti ditunggangi oleh Tuhan. Untuk dibawa menuju ke Yerusalem. Ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jika keledai itu tergembala dengan benar dan baik, saudaraku, ya itulah kehidupan kita dari bangsa kafir itu, yang ditambatkan, yang tertambat pada pokok anggur yang benar. Kita sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ini, dan kita dibawa dalam sistem penggembalaan ini
untuk kita digembalakan sampai tergembala, maka jika tergembala dengan benar dan baik, saudara sekalian, maka kita akan terus disucikan terus-menerus. Kita akan mengalami penyucian terus-menerus. Jadi dalam kandang penggembalaan itulah penyucian itu akan terjadi. Lewat 3 macam ibadah yang kita tekuni di hari-hari ini. Sekalipun harus melalui live streaming atau melalui siaran tunda. Tapi ini upaya Tuhan. Kalau kehidupan kafir yang tadinya kafir itu sekarang sudah ditambahkan dalam pokok anggur yang benar, saudara, maka lewat kandang penggembalaan inilah kita akan mengalami terus-menerus penyucian itu. Oleh firman Allah yang keras, oleh ketajaman pedang firman Allah yang keras ini, saudara. Untuk apa, saudara? Untuk supaya kita tidak lagi melakukan perbuatan atau tabiat-tabiat kekafiran. Ya, supaya kita mengalami penyucian terus-menerus dari tabiat kekafiran, yaitu tabiat digambarkan juga tabiat anjing dan babi. Itu juga sama. Anjing dan babi ini juga gambar dari kehidupan kekafiran. Kenapa digambarkan dalam Alkitab digambarkan seperti anjing dan babi? Dan ini perlu, saudaraku, untuk supaya karakter tabiat anjing dan babi itu tidak ada lagi dalam penggembalaan itu. Sebab itu tabiat kekafiran, saudaraku. Iya, saya akan tunjukkan. Atau lebih baik kita akan membaca lebih dulu, saudaraku, untuk kita melanjutkan ini dalam 2 Petrus pasal yang kedua. 2 Petrus pasal yang kedua, saudaraku. Ya, kehidupan-kehidupan. Ya. Atau kita baca ayat yang ke-20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada semua. Terlibat lagi. Sudah diselamatkan, saudaraku. Ya. Sudah dilepaskan dari kecemaran-kecemaran dunia. Ya, tetapi terlibat lagi di dalamnya. Maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Nah, itu sebabnya kenapa, saku? Keledai itu, bangsa kafir itu, harus tertambat atau ditambatkan pada pokok anggur yang benar. Untuk supaya lewat firman pengajaran yang benar, lewat ketajaman firman Allah yang lebih tajam daripada pedang bermata dua ini, terus mengalami suatu koreksi. Kekurangannya, kesalahan dinyatakan lewat firman itu. Untuk apa? Untuk menghindari, untuk supaya kita tidak terlibat lagi dalam perbuatan-perbuatan kekafiran. Yang Rasul Petrus gambarkan, dia katakan bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntah.
Jadi ini yang harus kita perhatikan, kenapa kita sangat membutuhkan Nazaret, membutuhkan kandang penggembalaan, membutuhkan penggembalaan Tuhan itu, saudaraku, untuk supaya kita tidak seperti anjing kembali lagi ke muntah. Tidak kembali lagi kita melibat atau terlibat dalam perbuatan-perbuatan kecemaran itu. Ini, anjing kembali kepada muntahnya. Atau anjing itu menjilat muntah. Ya, kembali menjilat muntahnya. Itu apa, saudaraku? Anjing menjilat muntah ini, saudaraku. Menjilat ini kan lidah. Ya, untuk sekarang prakteknya yang seringkali terjadi tanpa kita sadari, saudaraku. Dan kita melibatkan perbuatan-perbuatan kecemaran itu khususnya dalam hal, saudara sekalian, perkataan. Jadi lidah ini kan digunakan alat untuk berkata. Artinya perkataan itu harus disucikan. Itu sebabnya penting, saudaraku. Firman penggembalaan ini penting dalam kandang penggembalaan. Untuk supaya lidah itu tidak menjilat lagi muntah. Kalau perkataan ini mengalami penyucian, saudaraku, ya, jadi perkataan itu harus disucikan, saudaraku. Maksudnya supaya kita tidak berbuat dusta atau melakukan dusta. Sebab dusta itu kan paling gampang, lidah nggak bertulang, saudaraku. Ya gampang saja ngomong. Ya ngomong yang tanpa fakta, wak, saudaraku. Ya akhirnya fitnah, akhirnya menghakimi, saudaraku. Karena apa? Karena lidah ini selalu menjilat muntah. Karakter kekafiran itu ada. Itu sebabnya kenapa pentingnya firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua dalam kandang penggembalaan ini. Untuk supaya perkataan ini disucikan. Tidak ada dusta. Ya. Tidak ada gosip. Ya, ini gosip ini kan asik kalau ini dilakukan. Waduh, kalau merasa nih menceritakan kekurangannya orang, luar biasa. Kita lupa kekurangan kita sendiri, saudaraku. Ya, ada dusta, ada gosip, saudaraku. Ada fitnah, saudaraku. Bahkan dengan mulut kita bisa menghujat. Dalam Yakobus pasal yang ketiga, dengan mulut itu kita bisa memuji Tuhan. Tapi dengan mulut itu kita juga mengutuki. Itu sebabnya bahayanya lidah ini, saudaraku. Ya, kalau binatang buas bisa dijinakkan, binatang apapun jenisnya, sebuas apapun. Tapi siapa yang bisa menjinakkan lidah ini? Itu sebabnya kita mesti hati-hati. Kita mesti hati-hati. Karakter anjing yang selalu kembali kepada muntahnya ini, ya harus sungguh-sungguh betul-betul karakter kekafiran itu. Ya, bagaikan keledai itu harus ditambatkan, harus tertambat pada pokok anggur yang benar. Harus tertambat pada Yesus secara pokok anggur yang benar. Tertambat pada pengajaran yang benar. Itulah firman yang tertulis dalam Alkitab ini. Jadi pengajaran yang benar itu adalah firman yang tertulis dalam Alkitab ini. Harus tertambat. Harus tertambat. Ya. Untuk apa, saudaraku? Untuk supaya karakter anjing itu tidak lagi menjilat muntah, tapi anjing itu mau menjilat remah-remah roti. Ketika Tuhan berkata perempuan Kanani, tidak patut diambil roti yang jatuh dari meja tuannya dan melemparkannya kepada anjing. Tapi perempuan ini mengatakan, benar Tuhan.
Tapi anjing pun boleh makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Anjing itu boleh menjilat remah-remah roti itu. Untuk apa? Anjing itu menjilat remah-remah roti itu. Saudara sekalian, ya nggak apa-apa orang katakan kita bangsa kafir atau apa, tidak masalah. Yang terpenting kita tidak menjilat muntah, tetapi kita menjilat remah-remah. Itu roti firman Allah. Artinya kita menerima firman Allah. Ya. Maka Tuhan itu sanggup merubahkan anjing menjadi domba yang manis. Puji Tuhan. Maka Tuhan mampu untuk merubah. Untuk merubah dari karakter kekafiran itu menjadi domba yang manis. Sehingga tidak lagi menjilat kepada muntahnya, tidak berdusta lagi, tidak gosip lagi, tidak fitnah lagi, tidak hujat lagi. Tapi sungguh-sungguh kalau kita anjing itu mau menjilat remah-remah dari roti itu, itulah firman dan perjamuan suci. Firman dan perjamuan suci. Sehingga kita bisa berkata benar. Ya. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Kita bisa berkata benar. Kita bisa berkata jujur. Sesuai firman Allah. Ya, bisa berkata benar. Sesuai firman Allah. Dan baik. Berkata benar dan baik. Artinya apa, saudaraku? Artinya kita tidak menyakiti lewat perkataan kita, baik dari dusta, gosip, fitnah, hujat, tapi kita bisa menjadi berkat yang keluar dari mulut ini. Bukan dusta, bukan gosip, bukan fitnah, tapi yang keluar dari mulut ini adalah menjadi berkat bagi orang lain. Itu sebabnya sekarang tergantung apa yang kita jilat, apa yang kita terima. Kita menjilat muntah, atau kita menjilat roti firman Allah dan perjamuan suci. Puji Tuhan. Ini ya satu karakter anjing yang Tuhan tunjukkan, yang kita pelajari hari ini, karakter anjing. Dan yang kedua adalah karakter babi. Babi ini kehidupan kekafiran ini. Apa itu karakter babi? Babi dimandikan kembali kepada kubangannya. Artinya apa? Ini karakternya babi begitu. Biar dimandikan 100 kali sekalipun, dia akan kembali kepada kubangannya. Sebab dia nyaman di kubangannya. Karakternya seperti itu. Itu menunjuk kepada penyucian perbuatan dosa. Jadi kita, kalau karakternya babi dimandikan kembali kepada kubangnya, maka firman Allah ini ingin untuk supaya kita tidak mempunyai perbuatan yang semacam itu. Maka di kandang penggembalaan, firman penggembalaan itulah yang terus-menerus menyucikan kehidupan kita, yaitu menyucikan dari perbuatan dosa. Makan, minum, kawin, mawin. Ini karakter kekafiran. Karakter kekafiran yang ada pada kehidupan. Jangan kita mengatakan, oh saya kan sudah percaya, sudah ke gereja dan semua. Iya. Tapi kadang karakter kekafiran itu muncul kembali. Ya. Muncul kembali itu sebabnya Tuhan Yesus mengingatkan dalam Injil Matius pasal yang ke-7, saudaraku. Ayo kita baca.
Injil Matius pasal yang ke-7. Injil Matius pasal yang ke-7. Ya, ada nasihat. Ya, setelah Tuhan bicara tentang jangan menghakimi, jangan menghakimi, maka pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Ya, perikopnya hal yang kudus dan berharga. Maka ada nasihat ini. Ayat 6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Ya. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Ya. Supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak, menyerang kamu. Tuhan Yesus ini mengatakan, kenapa sampai Petrus juga menyitir anjing kembali kepada muntahnya, babi dimandikan kembali kepada kubangnya. Karena memang demikian. Karakternya seperti itu. Itu sebabnya Tuhan Yesus sampai mengatakan, jangan memberikan barang yang kudus kepada anjing, tidak ada gunanya. Jangan pula memberikan atau melemparkan kamu. Ya, jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Ya, mutiara kepada babi. Ya, supaya jangan diinjak-injaknya. Tidak akan bisa dihargai. Ya, karakter anjing dan babi ini tidak mungkin bisa menghargai barang yang kudus. Menghargai mutiara. Barang yang berharga itu tidak mungkin dia bisa hargai. Tapi sebaliknya dia akan menginjak dan menyerang. Ini nasihat buat kita. Nah, dari kehidupan kita, dari apa yang Tuhan itu tunjukkan ini untuk menyadarkan kita. Kenapa kita penting? Ya, firman penggembalaan itu dalam kandang penggembalaan ini. Supaya karakter-karakter yang semacam ini tidak ada. Itu sebabnya tadi dikatakan keledai itu harus tertambat. Harus ditambatkan. Pokok atau pohon anggur atau pokok anggur yang benar. Sebab Tuhan mau memakai. Kita nggak usah berputus asa. Ya, saya sendiri juga menyadari andai kata Tuhan tidak menolong, tidak menambatkan ini pada Yesus, mungkin kita juga semua, kita akan menjadi keledai liar. Kita tetap karakter babi dan anjing itu ada pada kita. Nah, sekarang Tuhan ingin tunjukkan kepada kita. Tuhan ingin bawa kepada kita. Kenapa kita penting? Kita tetap berada dalam kandang penggembalaan dan kita digembalakan dengan baik dan benar ini. Dan terus menerus lewat firman penggembalaan kita diingatkan, kita mendapatkan koreksi, mendapatkan teguran, kekurangan kesalahan kita, kekafiran kita dinyatakan oleh Tuhan. Sebab kenyataannya, saudaraku, yang terjadi ya, dalam ibadah pun, dalam gereja pun, ya terjadi hal semacam itu, karakter yang semacam itu. Karakter kekafiran itu ada. Dia beribadah. Tapi karakter kekafiran itu tetap ada dalam gereja. Itu sebabnya kita penting. Di hari-hari ini kita penting. Kita menerima pengajaran terus-menerus ini. Dalam kandang penggembalaan ini. 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga. Saya ingin tunjukkan dulu. 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga. Ini fakta, ini kenyataan. Karakter-karakter itu masih ada dalam gereja. 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama.
keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kita sudah mulai mengalami. Tapi masa sulit, masa sukar ini belum seberapa dibandingkan nanti yang akan terjadi. Tapi masa sukar ini sudah ditulis oleh Rasul Paulus ya kepada Timotius, suratnya kepada Timotius 2000 tahun yang lalu, hampir 2000 tahun yang lalu. Sudah dituliskan masa sukar ini. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, ya. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, ini perhatikan kata ini. Itu sebabnya tadi saya mengatakan, karakter tabiat kekafiran itu masih ada. Itu sebabnya penting firman Allah yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, yang sanggup menembus, menusuk, sanggup memotong. Ini ayat mengatakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhlah mereka itu. Artinya jangan bergaul dengan kehidupan Kristen yang masih mempunyai karakter kekafiran ini. Jauhilah, bukan membenci. Ya, kita tidak diperintahkan membenci, jauhilah. Jangan bergaul dengan mereka. Kenapa? Sebab pergaulan yang jahat itu akan merusakkan kelakuan yang baik. Jauhi untuk kita tidak bergaul dengan orang semacam, sebab ternyata masih ada. Tapi kita tidak usah putus asa. Sepanjang firman Allah itu di gereja, di tempat-tempat ibadah dibukakan. Gereja-gereja membuka tempat gereja, tiap penggembalaan membuka ya hatinya untuk bisa menerima pengajaran firman Allah yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun juga. Masih ada harapan. Seperti bagaikan anjing itu mau menjilat remah-remah roti itu. Ya. Sepanjang babi itu mau dimandikan dan tidak kembali kepada kubangannya, maka dia akan bisa berubah. Dia percaya, dia menerima Tuhan yang akan merubah kehidupan itu. Kalau dia tidak percaya, tidak menerima, ya bagaimana Tuhan akan merubah kehidupan kita? Saudara sekalian, ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Jadi memang ada semacam ini. Lah kita jangan seperti apa yang tertulis dalam 2 Timotius 3 ini. Tapi biar sikap kita adalah seperti keledai yang tertambat. Sehingga karakter kekafiran seperti anjing dan babi itu tidak ada dalam kita. Kalau kita mau kita menjilat remah-remah roti, kalau kita mau dimandikan dan tidak kembali kepada kubangan, bagi Tuhan itu tidak ada yang sulit. Maka Tuhan akan pakai kehidupan itu, bagaikan Tuhan itu memakai keledai yang liar itu, yang ditambatkan itu. Sebab
Tuhan mau pakai kepada keledai itu. Memakai kehidupan itu. Puji Tuhan. Mari kita akan membaca. Yang membaca ayat yang terakhir buat kita, Injil Markus pasal yang ke-11. Tuhan mau pakai keledai yang tertambat atau ditambatkan di pohon anggur yang benar ini. Tuhan mau pakai kita semua. Tuhan mau pakai kita, nggak usah ya minder karena kita dari bangsa kafir. Tuhan bisa pakai. Kalau Tuhan bisa menolong perempuan Kanani, maka Tuhan juga bisa menolong kita. Yang juga hari ini digambarkan, ya kehidupan bangsa kafir yang digambarkan keledai. Ayat yang ke-11. Pasal yang ke-11. Markus pasal yang ke-11. Ayat yang pertama dan seterusnya. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania, yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat. Ini Tuhan itu luar biasa. Ya, yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau atau pohon palem, daun palem sapu, yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang mereka. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan mau pakai. Tuhan mau pakai. Tuhan bisa pakai kepada kita semua. Untuk kita dipakai oleh Tuhan sampai nanti dibawa masuk ke kota Yerusalem yang baru. Ya. Ayat yang ke-11 kita loncat. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke Bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 murid. Dipakai keledai itu, ditunggangi atau dipakai sampai ke Yerusalem. Untuk sekarang, bagi kita kehidupan bangsa kafir yang selalu saya menyebutkan yang tidak ada harapan. Tapi karena bangsa kafir ini, tapi juga digambarkan oleh anjing dan babi ini, dia mau berubah, mau dirubah oleh Tuhan. Ya, karena Injil, cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus ini, maka kehidupan kafir ini dipakai oleh Tuhan. Bukan hanya kita bisa menerima cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, tapi kita juga dipakai oleh Tuhan. Dipakai oleh Tuhan. Saudara sekalian. Baik dalam ibadah, untuk sekarang dipakai oleh Tuhan. Baik dalam ibadah
maupun dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, khususnya kita dipakai oleh Tuhan untuk masuk dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Itu kegerakan pembentukan tubuh Kristus yang akan disempurnakan oleh Tuhan. Untuk menjadi satu tubuh Kristus, itulah mempelai perempuan Tuhan. Ya, untuk dibawa oleh Tuhan sampai kota Yerusalem yang baru, yang turun dari surga, dan kita akan tinggal bersama-sama Tuhan untuk selama-lamanya. Itu sebabnya, biarlah kehidupan kita ini di hari-hari ini betul-betul memastikan kehidupan kita, setiap kita, kehidupan kita tertambat pada pokok anggur yang benar. Ya, kita akan terjaga, kita akan terpelihara, dan kita akan mendapatkan kehidupan dan penghidupan sampai sewaktu-waktu keledai itu. Dan Injil Markus pasal 11 ini dipakai oleh Tuhan. Sebelum dipakai oleh Tuhan, ditambatkan lebih dulu. Harus tertambat dulu. Pada pokok yang benar. Tertambat pada Kristus, yang adalah pokok yang benar. Ayo kita di hari-hari ini, itulah harapan kita satu-satunya. Kalau kita semua merasakan di hari-hari ini, dunia begitu mencekam di hari-hari ini. Dalam segala bidang kita mengalami satu kemerosotan. Ekonomi merosot, maka menghasilkan keamanan yang tidak kondusif juga. Akan terjadi banyak hal-hal macam-macam yang menimbulkan juga pekerjaan juga akan terhambat dan semua. Lalu apa yang kita harapkan dari dunia? Kalau kita tetap membiarkan kita, ya, seperti anjing dan babi, liar, jalan, ya, tidak terkendali, tidak mau digembalakan. Sekalipun kita beribadah, katanya 2 Timotius 3 tadi, maka itu tidak ada artinya apa-apa, dan akhirnya pasti binasa. Biar kita ambil sikap. Setiap kehidupan kita, mau ditambahkan atau tertambat pada Yesus satu-satunya harapan kita. Di bumi bukan hanya Dia memberikan apa yang kita butuhkan, Dia bertanggung jawab. Dalam suasana yang sulit itu Tuhan masih bisa pakai kita. Mau memakai kita. Asal kita mau dipakai oleh Tuhan. Mau kita menambatkan diri atau ditambatkan pohon atau pokok anggur yang benar. Kalau tidak, bagaimana Tuhan? Bukan Tuhan tidak mau menolong, tapi dari pihak kita tidak mau, tetap kita punya karakter seperti anjing yang kembali kepada muntahnya. Babi yang dimandikan tetap kembali kepada kubangannya. Bahkan ayat mengatakan orang yang semacam itu lebih baik tidak pernah dilahirkan di dunia ini. Ya. Lebih baik tidak pernah ada daripada dia ada, lalu dia kembali ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau tidak benar. Ayo, mulai dari saya dan kita semua, lewat renungan firman Allah dalam ibadah raya ini, Tuhan mengoreksi kita. Tuhan mau pakai kok. Siapapun kita. Apapun keadaan kita. Jangan kita minder karena kita miskin. Tapi juga jangan kita menjadi sombong karena kita punya. Tapi bila setiap kita
bagaikan keledai yang tertambat. Itu saja. Keledai yang tertambat, mau tertambat, Tuhan pasti pakai. Ayat mengatakan. Puji Tuhan. Kiranya firman Allah ini memberkati kita. Nanti kita akan lanjutkan uraian ini kepada PA yang akan datang. Bagaimana Tuhan nanti bukan hanya memakai kita, bukan hanya membawa kepada kita sampai ke Yerusalem, Yerusalem baru, kota yang mulia, kota yang kekal itu. Tetapi ketika kita di dunia ini, bagaimana perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan lewat kandang penggembala. Puji Tuhan. Mari kita akan lakukan pujian yang tadi, satu bait yang ketiga saja, untuk kita masuk dalam doa. Masuk dalam doa. Sasaran hadiratnya. Sungguh besar penghargaanmu pada manusia yang hina. Engkau nyatakan, akulah Allahmu, Tuhan, ku sambut pribadimu. Ulangi dari atas, koplet yang ketiga. Sungguh besar penghargaanmu pada manusia yang hina. Engkau nyatakan, akulah Allahmu, Tuhan, ku sambut pribadimu. Walau aku tak layak, sebab padaku tiada bentuk sesuai kehendak-Mu. Namun diriku selalu menjadi sasaran hadirat pribadimu. Kur. Walau aku tak layak, sebab padaku tiada bentuk sesuai kehendak-Mu. Namun diriku selalu menjadi sasaran hadirat pribadimu. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Kita mohon kemurahan Tuhan. Benar Tuhan, kami mengakui di hadapan Engkau sesungguhnya kami tidak layak untuk menerima semuanya ini Tuhan. Kami hanya bangsa kafir, kehidupan yang hina, kehidupan yang jahat, kehidupan yang najis, seperti anjing dan babi Tuhan. Tetapi Tuhan, Engkau sudah menambatkan kami Tuhan, dan pada pokok anggur yang benar Tuhan, untuk supaya kami betul-betul tertambat dan terikat di sana Tuhan. Dan kami sungguh-sungguh mengalami suatu pemeliharaan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami berterima kasih, kami bersyukur kepadamu oleh karena perhatian, oleh karena kemurahan dan belas kasihan-Mu terhadap kami, kehidupan yang hina, kami dari bangsa kafir ini, untuk bisa menerima firman keselamatan
Injil tentang keselamatan, maupun kami boleh menerima cahaya Injil tentang kemuliaan Allah, yang adalah wujudnya Allah ini, untuk membawa kehidupan kami. Bukan hanya itu, Engkau juga memakai kehidupan kami bangsa kafir ini, sampai Engkau pakai Tuhan, sampai dibawa, Engkau bawa ke kota Yerusalem yang baru. Di sana kami akan bersuka cita. Kami tidak lagi binasa, Tuhan, tapi Engkau sudah membawa kami kepada kehidupan, dan kami sukacita dan berbahagia bersama Engkau untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk lawatan-Mu, untuk perhatian-Mu terhadap kami, khususnya di bangsa kafir ini Tuhan. Biarlah kehidupan kami di hari-hari ini Tuhan, boleh kami gunakan untuk supaya kami tetap tertambat pada pokok anggur yang benar, itulah pribadi-Mu sendiri Tuhan. Dalam situasi yang semacam ini, hanya Engkau satu-satunya tambatan kami, satu-satunya yang bisa mengikat kami, satu-satunya yang menjadi pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada saat sore malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekarang. Hamba-Mu berdoa menyerahkan kehidupan kami semua. Berdoa untuk sidang jemaat-Mu khususnya dimanapun saat ini berada Tuhan. Engkau kiranya tetap dan selalu memberkati dan tambatkanlah kehidupan sidang jemaat-Mu pada pokok anggur yang benar Tuhan. Terima kasih tetap tergembala, tetap digembalakan dan tetap dan sampai tergembala sampai Engkau datang dan kedua kalinya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati seluruh kehidupan jemaat-Mu dalam usaha pekerjaan nikah rumah tangganya, terutama ibadah pelayanannya Tuhan. Tuhan berkatkan yang lemah, biar Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan jamah, yang dalam persoalan Tuhan juga memberikan jalan keluar. Namun demikian, segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun juga yang coba mengganggu anak-anak ketebusan-Mu Tuhan, kehidupan-kehidupan yang sudah ikut tambatkan pada pokok anggur yang benar, Tuhan kami sehati panggil nama-Mu untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi Tuhan untuk anak-anak-Mu yang masih mencari pekerjaan ataupun yang sudah bekerja di kota, di luar kota, bahkan di luar pulau sekalipun. Biar Tuhan dimanapun mereka berada, Engkau tetap ada di sana. Engkau menambatkan mereka pada pribadi-Mu sendiri Tuhan, supaya mereka juga terpelihara Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kelanjutan dari ibadah kami. Kami serahkan ke tangan-Mu, biar kiranya Tuhan tetap memberkati dan terus memberkati sampai Engkau datang yang kedua kali. Terutama Tuhan berikan firman-Mu untuk memberikan kekuatan pengharapan kepada kami di masa-masa yang sulit sekarang ini Tuhan. Terima kasih Engkau membuka jalan Tuhan untuk ibadah-ibadah kami berikutnya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Pakai sidang jemaat-Mu, para imam-imam-Mu, para pelayan-pelayan semua Tuhan. Gairahkan mereka, berikan hati yang berkobar-kobar dalam situasi yang semacam ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian pula kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami Republik Indonesia yang kami cintai Tuhan. Kiranya tetap Tuhan menolong bangsa kami, jauhkan dari kerusuhan, jauhkan dari pertengkaran, jauhkan dari hal-hal yang jahat Tuhan, untuk supaya bangsa kami tetap bangsa yang terberkati. Pakailah pemimpin kami mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, bahkan pejabat tinggi negara di pusat sampai daerah-daerah, sampai di dusun-dusun sekalipun. Tuhan memberkati, memakai, memberikan kekuatan, hikmat, marifat yang dari surga untuk mampu untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan, dan kami tetap meyakini sewaktu-waktu mereka boleh percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Tuhan. Ntar kami akan berpisah, Tuhan akan beraktivitas
Mungkin akan beristirahat malam, kami serahkan ke tangan-Mu. Tubuh, jiwa, dan roh kami, Tuhan jaga, pelihara, lindungi kami. Jauhkan dari segala yang jahat, dan jauhkan dari segala yang najis. Itu sebabnya Tuhan, kami mohon berkat-Mu. Terima kasih. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat, anugerah, cinta yang besar, yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus, yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Demikian saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, rangkaian ibadah dari pujian sampai pada doa berkat ini, Tuhan sudah memberkati kita. Ya, untuk kita tetap berdoa, jangan putus asa, untuk kita tetap berdoa, terutama untuk kelanjutan dari ibadah kita, khususnya dari keluarga besar GKGM ataupun yang ada di Pondok Chandra maupun yang ada di Tridorejo, biar kita sama-sama merindukan firman Allah, dan Tuhan pasti akan memberikan firman Allah untuk kebutuhan kita. Tetap kita saling mendoakan satu dengan yang lain, saling sapa menyapa ya, lewat WA atau lewat langsung bertelepon atau bagaimana, kita tetap membangun hubungan kita satu dengan yang lain tetap baik, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tetap jaga kesehatan, jaga diri, untuk kita. Jangan lupa kita menggunakan masker, untuk menjaga diri kita, juga menjaga orang lain, Masker yang kita pakai untuk menjaga orang lain yang menggunakan masker juga menjaga, bisa mempengaruhi menjaga kita semua. Kita saling menjaga, ya. Puji Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan. Ya, salam kasih dalam Kristus buat kita semua. Ya, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.